Selamat sore adik-adik. Berdirinya kami di sini. Kami dari SMA John Paul akan melaksanakan tugas KTKC. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah bisa ikut serta dalam guna untuk melancarkan kegiatan kami. Sebelum kami lanjut kegiatan kami berikutnya, kami akan memperkenalkan dulu sedikit. Nama lengkap saya Taufik Stefanus Lopo, biasa dipanggil Taufik, dari kelas 10 IPA 1. Selanjutnya silakan teman saya. Nama saya, kalian sudah tahu semua. Nama saya Rudolfus Paulus Joko, bisa dipanggil Paul. Saya dari IPA 1. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Cynthia Sero, biasa dipanggil Cynthia, dari kelas 10 IPA 1. Selanjutnya teman saya kameramen namanya Nicholas Louran, biasa dipanggil Niki. Kami semua dari kelas 10 IPA 1. Baik adik-adik, mungkin kita yang semua hadir di sini mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, terutama mungkin dari keluarga dan kondisi ekonomi kita juga yang pasti yang berbeda-beda. Video yang akan kami bawakan di sini judulnya tentang perlakuan kekerasan pada paling-paling kecil. Bunyi terpencil, nampaklah mari perawan murni. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa, rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kebahagiaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, di luar sana ada banyak orang masih belum bahagia. Banyak orang menginginkan kebahagiaan itu, sampai ada yang mencuri dan mendapatkan kebahagiaan. Seperti yang kita ketahui, yang mencuri adalah orang dewasa, tapi kali ini anak-anak di bawah umurlah yang mencuri. Mereka belum tahu apa-apa, tapi orang-orang malah memukuli mereka, dan bukan hanya satu, melainkan bergerombolan orang yang memukuli mereka. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga dengan KTKC ini, para warga semakin sadar dan memberikan pengampunan kepada orang-orang. Sudilah Engkau mendinginkan kepala mereka, agar mereka selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ya Bapa, kami juga mohon, lancarkanlah kegiatan kami ini sesuai dengan rencana. Demi Kristus Tuhan dan Guru kami kini dan sepanjang masa. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari tema yang akan kami angkat, yaitu perlakuan kekerasan massal pada maling-maling kecil. Pada Kak Paul, silakan membacakan, langsung diceritakan. Selamat sore. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang pencurian ini. Jadi di suatu hari itu ada di sentrum tuh ada anak kecil nih. Dia nih mau top up game tuh, dia mau FF. Dia mau FF tuh mau dapat skin dapat. Siapa yang main FF ini? Tidak ada kah? Kurang fokus. Main ML sana di sini. Baru dia minta dia orang tua tuh. Dia orang tua nih, dia orang tua nih bilang, kita tidak ada uang. Jadi alhasil dia suatu hari itu dia pergi curi di itu, mau ada
ada mama Puruma tuh. Dia curi itu, dia ambil uang 1 juta dengan HP 1. Sebenarnya dia curi apa sampai ambil HP itu? Padahal cuma top up. Terus apa ini mama nih, lihat dia pelan-pelan. Dia lihat dia begini. Itu ambil HP baru video dia. Itu anda tertahu pas dia pulang begini, itu mama tangkap dia baru kasih viral deh video. Warga lihat dia, orang pukul dia sampai belur. Saya Dengar dengan baik cerita yang diceritakan oleh Kak Paul. Untuk kita mendalami lagi sesuai materi kakak mereka dengan pertanyaan Kak Paul tadi, dengan beberapa pertanyaan yang akan adik-adik mereka jawab. Mana perasaan adik-adik setelah mendengar kisah tadi? Mungkin kalau kalian sebagai korban, sebagai apa ya, adik mereka sebagai ibu yang dicuri barangnya tadi bagaimana? Adik mereka rasa perasaan adik-adik bagaimana? jawab saya. Jawab saja, tidak apa-apa. Ya? Oh. Videonya itu ada satu orang kasih ketul. Ya? Takut. Mungkin yang lain? Apa lagi? Mungkin ada yang lain perasaan, atau kalian yang berada di posisi pelaku, ketika kalian orang sudah viralkan kalian punya perbuatan, apa yang kalian rasakan dalam itu, setelah kalian dipukuli, Bersalah. mungkin ada yang lain, ada? Jawab saja yang ada mereka Tersalah. ya. Oke, terima kasih jawaban yang tadi. Ada yang merasa takut kan? Takut. Terus apa lagi tadi? Malu ya. Oke, pertanyaan kedua. Dari kisah itu pelajaran apa yang dapat kita ambil? Mas, pesannya apa? Macam kita berbuat hal yang tidak baik itu, pesan untuk kedepannya bagaimana kita harus berapa? Mungkin ya, jangan mencuri. Ada lagi? Jangan melakukan kesalahan yang sama. Dan melakukan kesalahan yang sama. Oke. Mungkin adik mau jawab. Sekarang kita ada pertanyaan yang ketiga. Kalau adik-adik di posisi adik yang sebagai korban yang mencuri uang tadi, apa yang kalian rasa kalau kalian di posisi yang tadi? Tidak kalian di posisi ibu-ibu itu yang ketika tahu uangnya dicuri dengan apa ya tadi kata? Marah ya? Pasti kita semua kalau kita barang orang itu pasti kita marah. Biasa emosi. Oke, terima kasih jawabannya. Menurut adik-adik yang dilakukan oleh adik yang mencuri tadi benar atau salah? Salah. Dari jawaban adik-adik dan bacaan dari Kak Paul tadi, di sini Kak Taufik akan berikan kesimpulannya dari semua banyak yang kami maksud dari tadi, untuk supaya adik mereka lebih, kesimpulannya supaya adik mereka lebih mengerti. Kalau kekerasan itu kan pada anak kecil, itu pasti juga melanggar. Memang dia mencuri, memang perbuatan tidak baik, tapi itu kalau secara manusiawi kayak macam tidak adil gitu mereka memukuli anak kecil, apalagi secara massal. Ada mereka tahu massal tuh, ya, macam orang rame-rame baru pukul. Apalagi sampai merekamnya dan menyebarkan berita itu, mungkin mereka rasa malu, apalagi kalau diketahui oleh orang tua mereka, pasti orang tuanya lebih malu lagi kalau tahu dia anak buat begitu.
apakah adik-adik mereka pernah ketemu macam kejadian begitu di adik-adik mereka dulu lingkungan? Kayak macam orang curi kali. Tidak ada. Sudah dibacakan oleh Kapol kisah anak yang mencuri uang dan HP tadi. Supaya lebih kita di sini kami akan kasih dia punya keterkaitan dengan isi bacaan yang kami ambil di sini akan dibacakan oleh Kapol. Bacaan. Kita akan mendengar bacaan dari Injil Yohanes yang kan. Baik adik-adik, di sini saya akan membacakan Injil. Tolong didengar dengan baik karena sebentar akan ada pertanyaan. Perempuan yang berzina. Pembacaan dari Injil Yohanes. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik, terima kasih Kak Cynthia. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan supaya kita lebih mendalami apa bacaan yang dibacakan oleh Kak Cynthia tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dikisahkan dalam Injil yang barusan dibacakan tadi? Kita akan di dalam. Seorang perempuan yang berbuat zina. Oh, betul. Orang yang berbuat zina, perempuan. Nah, apa lagi dikisahkan di dalam? Selain Yesus mengampuni perempuan yang berbuat zina, apa lagi yang mungkin sikap para warga yang ada di situ bagaimana ketika mereka menghadapi perempuan yang berzina di hadapan Yesus? Apa mereka dengan posisi marah atau bagaimana? Oh, mungkin ada mereka kurang dengar ya bacaan yang dibacakan kita. Oke, kita lanjut ke, terima kasih ada yang sudah menjawab. Nama siapa? Ya? Isya. Oke, terima kasih.
Kita ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dikatakan Yesus ketika ia disuruh orang Farisi untuk memberikan pendapat kepada perempuan itu? Apa yang mereka katakan setelah Yesus tidak merespon mereka punya apa? Pendapat mereka, orang yang menyuruh Yesus untuk memberikan pengadilan pada perempuan yang berbuat zina itu. Ketika tidak direspon, bagaimana pendapat mereka? Tidak, kalau macam adik-adik mereka omong bercerita tapi orang tidak respon itu, adik mereka perasaan gimana? Anggapan adik-adik, ya? Macam cerita panjang lebar baru teman satu itu tidak mau dengar, masih bodoh. Kecewa? Ya. Marah. Selain kecewa apa lagi? Pasti ada rasa merasa tidak dihargai. oh tidak dihargai, betul. Dari tadi yang jawab ada Keisha, mantap. Dan pertanyaan yang terakhir, jika adik-adik berada di seperti warga atau para orang-orang Farisi yang membawa perempuan itu ke hadapan Yesus, jika adik-adik mereka berada di posisi itu, apakah adik-adik akan berbuat demikian? Jika adik-adik mereka berada di posisi warga dan orang-orang Farisi yang mendesak Yesus, tidak? Kalau tidak, berarti apa yang kalian adik-adik mereka buat? Kalau adik-adik mereka tidak akan mendesak perempuan itu untuk Yesus hukum, gimana? Mengampuni. Mengajarkan agar lebih mengampuni. Oke. Jadi begini, dari pertanyaan beberapa tadi sebenarnya pesannya tuh, pesan kami dari bacaan yang tadi oleh Kak Paul baca itu tentang seorang anak yang mencuri uang di rumah ibu-ibu tuh kan, uang 1 juta dengan HP itu tadi. Oke. Terus itu tema kami, perlakuan masa pada maling-maling kecil, itu berarti kegiatan seperti memukul tuh. Jadi kaitannya dengan isi bacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Yaitu di situ kan tentang Yesus mengampuni perempuan yang berbuat zina tuh. Ketika orang-orang Farisi datang mendesak Yesus, mereka kan di situ orang-orang Farisi dan beberapa warga sekitar, mereka mendesak agar Yesus memberi hukuman kan kepada perempuan itu, tapi Yesus tidak merespon. Justru Yesus hanya menunduk ke tanah dan menulis tangannya di tanah tuh. Dari bacaan yang kami ambil yang Kak Paul tadi, di situ dia bilang setelah ibu itu mengetahui bahwa anak itu mencuri uang jumlahnya sebesar 1 juta dengan 1 buah HP kan. Jadi di situ setelah ibu itu mengetahui, dia pun diam-diam dia merekam apa nih kelakuan anak itu, kemudian diviralkan. Apalagi sekarang kita di zamannya kita kan zaman orang bilang apa, kita zaman apa, milenial kan. Mereka tahu milenial, kayak kita lebih apa, orang bilang kita kalau ada hal-hal yang trending kita langsung lebih tahu. Ya, gimana? Canggih. Ya, jadi ketika diviralkan pasti langsung, kalau sudah namanya di media sosial pasti kan jutaan bahkan ribuan orang di seluruh dunia ini kan main tuh. Jadi mungkin tersebar, jadi sudah ditonton oleh warga-warga sekitar. Jadi warga dengan dilakukannya video itu oleh ibu yang tadi, mungkin juga supaya mengantisipasi agar apa, adik yang tadi tidak melakukannya ke tetangga-tetangga sebelah kan, pasti begitu.
Jadi setelah mereka tahu mungkin atau tidak, mereka juga sudah pernah terjadi macam kehilangan barang, mungkin mereka pikir itu anak tersebut juga yang melakukannya. Jadi orang mungkin mereka pukul tadi, mereka pukul, kekerasan massal, jadi mereka pukul. Jadi itu tema kakak-kakak mereka di sini, tema mengambil tentang kekerasan pada maling-maling kecil, itu berarti anak-anak di bawah umur tuh. Jadi itu kayak perbuatan yang sudah memang salah, tapi sudah kalau pukul anak yang di bawah umur kayak macam lebih kayak tidak ada rasa manusia begitu, kayak macam tidak rasa kasihan. Sedangkan di Injil tadi yang kakak Cynthia baca, Yesus mengampuni, bahkan dia tidak menghukumi perempuan yang berbuat zina, tetapi dia hanya berkata kepada orang-orang yang ada di situ, kan kata, siapa yang ingat kata-kata Yesus ketika disuruh, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia orang pertama yang melemparkan batu kepada wanita yang berbuat zina, tapi tidak ada yang berani. Setelah Yesus mengatakan demikian, mereka merasa perkataan Yesus mungkin bagaimana, kalau mereka rasa tidak adil, mereka juga rasa macam mereka punya desakan Yesus tidak menanggapi karena Yesus sudah berkata demikian. Jadi pergilah mereka satu persatu, maka Yesus juga tidak menghukumi itu. Jadi dari situ kita tahu bahwa sifat Yesus itu apa. Dia tidak menghukum wanita yang berdosa, mengampuni, pemaaf. Nah, jadi di tema yang kami angkat, berarti di sini kami mau menegaskan bahwa kita kalau apalagi di zaman sekarang masih dengan kalau melakukan sesuatu pasti dengan emosi, apalagi kalau dengan kurangnya juga kita punya pemahaman warga kalau soal tentang hukum. Maksudnya kalau hal-hal yang tarik mereka muncul itu mungkin bisa lebih ke pihak yang berwenang. Jadi kita juga sebagai korban dari adik yang mencuri tadi, mungkin kita lebih harus memaafi, karena kita harus lebih bisa memaafkan. Misalnya kita juga harus lebih berpikir kayak macam berpikir lebih ke depan, bukan macam kita lebih mengutamakan kalau memang ada kesalahan begitu mungkin ke hukum, gitu. Tidak mungkin main hati sendiri toh. Jadi Yesus saja dia bisa mengampuni perempuan yang berbuat dosa, bahkan dia tidak menghukum. Masa kita yang sebagai manusia yang memiliki hati nurani, akal budi, masa kita tidak bisa memaafi atau hal-hal seperti itu. Dari kegiatan yang tadi, dari bacaan dengan Kobi sudah jelaskan dia punya kesimpulan dari semua itu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk menghindari kejadian seperti itu, apa yang adik-adik mereka bisa lakukan? Kalau di lingkungan sekolah dulu, kalau di sekolah tuh adik-adik mereka sebagai pelajar, kalau di lingkungan tempat tinggal macam di masyarakat, ada mereka buat apa kalau ketemu kejadian macam ada mereka jalan pulang sekolah begini, baru ada mereka teman yang mencuri gitu, macam di kios baru orang dapat, baru ketiga warga-warga ingin pukul gitu. Kalau adik sebagai pelajar, apa yang kalian lakukan? Yang kalian bisa berikan pendapat pada orang yang ingin melakukan kesalahan, macam ingin memukul karena dia sedang mencuri, menghakimi, adik-adik mereka buat apa? Dia macam bacaan yang tadi kan, Yesus mengampuni itu. Berarti kalau kalian adik-adik sebagai pelajar, apa yang kalian bisa berikan kalian pendapat supaya jangan terjadi seperti itu? Jawab saja yang adik mereka tahu. Macam kalau mau jawab.
Iya betul, bagus. Kita berikan tepuk tangan oleh adik Keisha. Iya benar, karena kita apalagi kita kan dikenal dengan negara hukum kan. Jadi mungkin kita lebih, mungkin maksud adik Keisha itu kita lebih ke apa gitu, menyerahkan ke lebih pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab tentang mungkin pencurian. Betul jawaban bagus. Mungkin ada yang lain dari pendapat dari adik? Apa yang kalian selain melapor ke pihak berwenang? Kayak macam ada mereka gitu spontan juga dan dalam diri masing-masing apa yang kalian mau buat sebagai anak sekolah. Kalian mau memberikan pendapat kalian atau aspirasi kalian kepada orang-orang, masa supaya jalan keluarnya bagaimana supaya mereka jangan melakukan kekerasan kan. Apa yang ada dari mereka bisa berikan atau himbau kepada warga yang ingin melakukan kekerasan tersebut. Masa mereka mau memukuli kan, ada dari mereka sebagai pelajar apa itu? Selain melaporkan kepada pihak yang berwajib, apa? Mungkin menasihati gitu. Mungkin masih aku ya? Masih gugup. Biasa sih. Jangan tegang baik. Ini salah. Coach. Mungkin ada yang mau jawab lagi. Gila. Lebih besar. Ya sama seperti yang jawaban pertama tuh, laporkan ke pihak yang berwajib kan, itu juga sama saja, kita tidak menangin sendiri. Mungkin ada yang lebih bertanggung jawab di kasus yang seperti itu, mungkin ada yang lebih bertanggung jawab. Oke, terima kasih adik Keisha. Itu tadi yang adik-adik Keisha ada sebut dua, itu berarti tindakan nyata ya. Itu juga termasuk tindakan nyata yang adik-adik mereka bisa lakukan ketika melihat hal-hal seperti tadi, seperti yang dijawab oleh adik Keisha tadi. Bagus sekali jawabannya. Adik-adik, mungkin dari jawaban adik Keisha tadi yang beberapa, mungkin kesimpulannya tuh kalau kita macam melihat hal-hal seperti itu, kita sendiri setelah dari tempat ini mungkin kita sudah mendengar kisah inspiratif dengan bacaan tadi, dengan tindakan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengampuni. Mungkin kita juga sebagai mungkin kita menyelesaikannya dengan kepala dingin seperti yang tadi di awal ada disinggung. Itu berarti menyelesaikan masalahnya dengan secara baik-baik ya. Dengan kepala dingin berarti baik-baik, bukan kepala dingin taruh dengan es batu. Oke. Jadi mungkin kita sebagai pelajar juga kita mungkin dengan kita meneladani sikap Yesus yang maha pengampun, mungkin kita juga bilang, mungkin kita mengimbau kepada masyarakat, walaupun kita pelajar tapi ketika kamu sudah berani memberitahukan hal-hal sekecil itu, mungkin orang-orang juga ada yang, apalagi orang yang dewasa, pasti mereka rasa tergerak hatinya. Masa anak sekecil ini saja bisa tahu apa rasanya kemanusiaan, masa kita yang lebih besar, pasti orang bangga juga karena adik-adik mereka bisa tahu hal-hal seperti itu. Seperti yang adik Keisha juga bilang, kita melaporkan ke pihak yang lebih berwajib, seperti macam orang ke pengadilan atau polisi yang datang mungkin ke lokasi mendamaikan penduduk atau selanjutnya bagaimana. Oke, mungkin itu saja. Dua menit. Baik adik-adik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti doa yang akan dipandu oleh Kak Paul. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, sehingga katekisnya berjalan dengan lancar. Ya Bapa, semoga katekesi ini dapat membuat kesadaran warga atas maling-maling kecil semakin tinggi, dan semoga warga bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan gegabah. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Maria Bunda
dalam Bapa. Baik adik-adik sekalian, dari sepanjang kegiatan tadi mungkin adik-adik kakak mereka minta dari mereka punya pendapat atau penilaian terhadap kami, kritik dan saran. Kalau ada kesalahan omong saja, dan kalau saran yang untuk supaya disampaikan kepada kakak mereka supaya mungkin kedepannya ketika melakukan kegiatan ini mungkin jadi pelajaran buat kakak mereka supaya jangan saran dari adik. Silakan. Satu-satu. Siapa yang mau duluan? Riko. Iya. Riko. Riko. Nah, itu yang itu. Oh, Riko. Tolong sana. Kritik dan saran. Penilaian adik-adik, maksudnya kakak mereka itu bagaimana? Terlalu kaku atau terlalu berpaku pada teks macam kami pakai baca? Ya? Ya? Tapi serius. Oh, Yang lain kaku habis bagaimana? Yang lain? yang ketawa mungkin. Ya? Mungkin kritikannya itu ya kaku dengan apa? Tidak terlalu bagaimana tadi? Yang jawab tadi Lebih sedih. Ngomong lagi. kalau sarannya apa? Kalau kakak mereka oh Oh, kedepannya lebih serius lebih lagi. serius lagi, oke. Mungkin yang lain ada kritik dan saran. Mungkin ada Keisha, ada Ho. Ada? Mungkin dilempar. Oh tidak ada. Tidak ada. Yang lain dari yang lain ada. Mungkin kritik dan saran. Kalau kritiknya apa, sarannya apa? Macam kalau kakak mereka terlalu kaku, nah itu mungkin kritik dari adik. Kalau sarannya agar kakak mereka lebih baik lagi bagaimana? Atau apa yang kakak mereka harus buat supaya tidak kaku gitu kalau ada kegiatan selanjutnya? Adanya sentian mungkin. Oh, Siapa? Omong besar. tadi bagaimana? Kedepannya harus lebih percaya diri tadi dikatakan. Oh, Nama siapa? Erlin. Pikir adik. Adik Erlin. Adik katakan. Adik. Kalian saya berani. Oh, oke. Oke, mungkin itu pendapat dari adik-adik. Sekian saja kegiatan dari kita. Dari kakak mereka mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mereka yang sudah ikut dalam kegiatan KTKC pada sore hari ini. Karena telah kebersamaan kita pada sore hari ini kepada kita semua yang hadir